الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام. والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعه بإحسان إلى يوم آخر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat, hafizakumullah wa iyana. Mari kita bersama-sama bersyukur atas karunia Allah yang tiada terhingga di hari ini, sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan menghirup udara segar bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keagungan dan kemuliaan. Kemudian salawat serta salam mari kita terus lantunkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya ditunggu-tunggu oleh kita semua. Selanjutnya, takwa mari kita terus tingkatkan dengan barakah bulan Ramadan yang kita jalani saat ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Puasa merupakan ibadah yang sangat spesial bagi orang-orang yang beriman. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Makanya perintah puasa dikhitab dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu bagaimanakah orang-orang yang beriman itu? Tentu yang menjadi dasar setiap pekerjaan orang-orang mukmin adalah karena lillahi ta'ala, hanya semata karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena lainnya. Oleh sebab itu, puasa yang dilakukannya bisa melatih kejujurannya. Kita bisa melihat puasanya orang-orang yang beriman tidak akan membatalkan puasanya dengan makan dan minum, meskipun tidak ada orang yang melihatnya di tempat sepi hingga azan maghrib berkumandang. Beda halnya dengan puasa orang-orang yang melaksanakan puasa karena malu sama tetangga atau manusia lainnya. Dia akan membatalkan puasanya tak kala sepi dan tidak ada orang yang melihatnya, karena dasar puasanya yang tidak benar. Makanya orang-orang mukmin terlatih untuk jujur. Dia tidak akan memakan haknya orang lain yang sudah jelas-jelas haram bagi dirinya. Hal itu terbukti ketika dia mampu menahan dirinya untuk makan hingga pada itu terbukti ketika dia mampu menahan dirinya untuk makan dan minum. Padahal makanan minuman itu sudah jelas milik dirinya, tetapi itu tidak dilakukannya karena tanggung jawabnya, karena merasa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah buktinya bahwa orang-orang puasa mampu menahan dirinya dari barang-barang halal sekali
apalagi yang sudah jelas haramnya, yang bukan hak dari dirinya. Allah mengancam bagi orang-orang yang suka memakan yang bukan haknya atau barang haram melalui sabda Rasulnya yang mulia, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bih. Setiap daging tumbuh yang tumbuh dari barang haram, maka nerakalah yang paling berhak membakar tubuhnya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim itu sebenarnya mereka memasukkan api ke dalam perut mereka dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi intinya puasa adalah menahan diri, karena yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri, yakni nafsu yang berada di dalam tubuh kita. Karena sulitnya dikenali dan dikendalikan, tetapi jika kita mampu mengatasi nafsu itu, gelal muttaqin sudah pasti kita dapatkan sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun, yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut Hujjatul Islam Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, nafsu adalah musuh yang paling berbahaya. Cobaannya teramat berat, yang sulit diobati. Penyakit yang ditimbulkannya teramat rumit, dan pengobatannya juga amat sulit. Hal ini karena beberapa faktor. Yang pertama, kata beliau, nafsu adalah musuh yang datang di dalam tubuh. Yang pertama, kata beliau, nafsu adalah musuh yang datang dari dalam tubuh kita. Bila beliau menjelaskan bahaya nafsu seperti seorang pencuri yang berada di dalam rumah. Bahayanya luar biasa, kerugian yang ditimbulkannya pun luar biasa. Selanjutnya, kata beliau, nafsu, alasannya nafsu adalah musuh yang disukai. Sekali lagi, nafsu adalah musuh yang paling disukai. Bila seseorang sudah menyukai dan mencintai seseorang, dia akan menutup mata dari kekurangan kekasih pujaan hatinya. Dia akan dibutakan oleh cinta, tidak peduli bahaya mengintai dirinya. Bahkan mati pun untuk sang pujaan hati pun rela dilakukannya. Begitulah ibarat kehidupan para pecinta nafsu yang sudah terlena, tidak mau berpisah dengan hawa nafsunya. Padahal kalau diperhatikan dan direnungkan, pangkal dari segala fitnah, cemoohan, kehinaan, kerusakan, dosa yang menimpa suatu makhluk berpangkal dari menuruti bujukan dari hawa nafsunya. Dosa maksiat kepada Allah yang pertama kali dilakukan oleh iblis. Penyebabnya selain takdir yang sudah ditetapkan oleh sebabnya adalah karena nafsu. Dengan kesombongan dan kedengkian, nafsu menjerumuskannya ke dalam lautan kesesatan. Setelah ia beribadah cukup lama, menurut sebuah pendapat bahwa lamanya iblis ibadah selama 80.000 tahun, yang mana manusia tidak akan mampu melakukannya. Lalu kemudian menyusul dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Keduanya pun dijatuhkan oleh keinginan nafsu dan kerakusannya terhadap keabadian tinggal di surga, hingga terbujuk rayuan iblis
kemudian dengan bantuan nafsu terjadilah perbuatan yang tidak seharusnya, sehingga ia terlempar dari sisi Allah sampai ke dunia kita yang hina ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus waspada dengan bahaya yang ditimbulkan oleh bujukan nafsu, karena kebanyakan kerusakan yang terjadi di dunia ini disebabkan oleh hawa nafsu belaka. Dengan kita terus belajar sehingga kita bisa mengenali diri kita sendiri, sehingga benarlah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka sungguhnya ia telah mengenali Tuhannya. Mari memperbanyak mengaji, menuntut ilmu, sehingga puasa yang kita lakukan membekas dalam kehidupan sehari-hari, yakni sebagai benteng penjaga kita dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fungsi puasa. Asyamu junnatun, katanya. Asyamu junnatun minan nar, ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah benteng atau perisai dari api neraka, sebagaimana perisai salah satu di antara kamu ketika perang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa ini akan menjadi perisai jika dilakukan sesuai dengan yang disyariatkan, bermakna yang dilakukan dengan baik dan benar. Tentunya kita harus memiliki ilmu yang cukup. Jadi teruslah kita menuntut ilmu, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jangan sekali kita menjauh dari para ulama. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang cinta ilmu, cinta ulama, sehingga kita keluar dari dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimil hakim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.